Ya ini kan putusan dari proses gugatan cerai kan, artinya sudah di ujung nih, prosesnya sudah putus. Dinyatakan memang hasil putusannya itu sudah di akhir, yaitu sudah dinyatakan mempunyai kekuatan hukum bahwa antara Mawa dan Insanul sudah putus dan resmi bercerai seperti itu. Dan nanti tentunya ada dari amar putusan itu tentunya ada berbagai hal tuh yang harus di apa namanya dipenuhi, kayak adanya nafkah mut'ah, idah, dan juga nafkah untuk anak ya tiap bulan kan, seperti itu. Kalau dilihat dari apa yang sudah apa diputus oleh majelis hakim itu nilainya 3 juta ya per bulan, untuk di luar daripada biaya pendidikan sekolah dan lain-lain. Tentunya ini nafkah buat anak ya, yang artinya nilainya tuh akan naik 10% setiap tahun tuh, gitu. Kalau di amar putusan seperti itu. Ya kalau namanya udah diputus oleh majelis hakim, itu kan hakim menilai dengan analisa dan fakta bukti di persidangan. Tentunya di situ juga dilihat ada beberapa hal, kan tentu ada pertimbangan hakim kan. Ini kan jelas ada dasarnya kan, pasti nilai 3 juta itu kan. Jadi itu harus putusan itu yang harus dijalankan kan, gitu aja. Memang apapun menjadi satu, mau itu keberatan atau seperti apa tuh nanti bisa lakukan banding atau seperti apa kan bisa, kalau memang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Insanul kepada saya, memang hubungannya udah memang eh, jarang juga, WA, telepon tuh jarang sekali ya. Mungkin kalau urusan anak mungkin ada sesekali, mungkin telepon-telepon atau WA masih ada, tapi secara garis besar memang sudah jarang komunikasi yang intens ya. Seperti itu sih infonya. Ya kalau selama ini sih udah bagus ya, intens ketemu anak dan komunikasi untuk bisa jalan sama anak. Sekarang udah cukup bagus sih, sudah nggak kayak kemarin-kemarin waktu awal. Rasanya sekarang ini tinggal memanage dan memaintain ya, untuk bisa kedepannya lebih bagus kan gitu. Apalagi udah putus cerai, tentunya berdua kolaborasi untuk ke depan bisa lebih baik lagi untuk pendidikan anak, masa depan anak ya kan. Masih panjang kan jalannya, seperti itu. Harus lebih bisa berkolaborasi gitu. Saya rasa sih kalau dari nilai majelis hakim menilai itu bahwa ada nilai 3 juta, itu tentunya ada dasar. Berapa sih dia, itu kan harus disesuaikan juga dengan kemampuan juga, dan bagaimana nanti dinilai kan. Kalau dibesarkan tapi tidak bisa memenuhi, mendingan melakukan satu apa, hakim itu memutuskan dengan skala yang sesuai dengan apa yang yang bisa dilakukan oleh pihaknya Insanu, mungkin kan seperti itu. Tentunya kan ada perjalanan nih, bagaimana sih prosesnya, apa yang menjadi kendala, pendapatannya seperti apa sekarang, terus bisnisnya apa. Tentunya tuh menjadi satu guidance sampai di ujung proses perceraian. Jadi seperti itu. Nggak ujuk-ujuk langsung nilai itu 3 juta, tapi saya rasa ada dasar-dasar yang dinilai oleh majelis hakim, sehingga majelis hakim menentukan nilai itu. Karena kan saya nggak ngikutin di sidangnya, saya pikir itu yang menjadi dasar. Ya saat ini kondisinya ya masih, ya mungkin ya namanya orang yang tadinya melihat walaupun jaraknya jauh, tapi kan secara negara, secara agama sudah resmi bercerai kan gitu. Ya mungkin ada sedikit apa, secara manusiawi lah, sedih ataupun mengingat atau seperti apa, itu mah mungkin Insanul tuh sedang mengalami hal itu sekarang, karena kan memang
tentunya kedepannya pasti akan lebih bagus, lebih baik lagi gitu. Tapi secara manusiawi ya wajar lah, antara Mawar dan Ihsanul kan 7 tahun berumah tangga akhirnya berpisah, itu salah satu yang ya itu qadar Allah ya. Ya mungkin takdir juga yang sudah menentukan mereka berdua harus pisah. Tapi setidaknya setelah pisah ini kan akan menjadi lebih baik lagi masing-masing kan. Iya, nanti tentunya mereka berdua bisa komunikasi langsung, bisa apa namanya, sebenarnya ini yang dibicarain ini kan harusnya ranahnya adalah ranah pribadi, bisa ngobrol langsung. Tentunya lebih baik lah daripada harus di medsos, ya kan, ini kan sensitif sekali kan tentunya. Nah, bagian terpenting nanti adalah bagaimana anak-anak ini bisa terakomodir pendidikannya, sandang, pangan, kasih sayang dan lain-lain. Tentunya itu yang lebih penting. Nanti kalau misalnya ada kurang, ya tentunya saling mengisi lah satu sama lain. Misalnya Ihsanul lagi nggak punya uang, atau Inara juga Mawa juga kondisinya juga lagi bisa membantu, mungkin seperti itu, atau bagaimana, teknis aja itu sih, ya kan, gitu. Yang penting intinya adalah komunikasi yang baik untuk bisa menyelesaikan masalah anak kan gitu. Minggu lalu ketemu si Ihsanul tuh sama anaknya, main dia. Jadi masih kalau waktunya bisa, Ihsanul pasti ngajak main anaknya ke mall kemana gitu. Biasanya main bareng sama Ihsanul. Oh, kalau itu saya nggak tahu ya seperti apa nanti ke depannya. Yang jelas hubungan mereka baik-baik aja sih, masih berteman baik gitu ya. Tapi kalau untuk lanjut lagi, biarkan mereka yang punya keputusan sambil berjalan kan gitu. Tentunya lebih lebih apa namanya ya, lebih baik lagi kan nanti ke depannya kan gitu. Tapi kalau hubungan untuk sekarang ya saya rasa sekarang ini biarkan mereka berdua yang bisa memutuskan nantinya seperti apa mau bareng atau tidak kan gitu. Karena saya juga nggak begitu ngikutin dengan Ihsanul, karena memang Ihsanul infonya memang jarang sekali untuk ketemu Inara saat ini gitu. Iya, kalau hubungan baik itu, tapi saya nggak tahu ya sejauh mana sekarang ini, karena memang jarang ketemu sekarang ini dengan Inara dan Ihsanul. Yang saya tahu informasinya kemarin itu kan memang sempat banyak yang nanya, memang Ihsanul tuh di Depok, Inara juga di BSD, bang mereka juga jarang ketemu gitu sampai sekarang. Makanya itu yang terjadi gitu, itu yang ada ya. Tapi kalau masalah hubungan, saya juga sudah nanya, memang dia fokus untuk ngurusin dulu kasus ini. Setelah selesai kasus ini, baru mungkin dia bisa memutuskan. Kita lihat aja nanti ke depannya, apakah dia Ihsanul bersama bareng sama Inara, atau dia selesai dengan Inara. Kita tunggu aja, kita lihat aja nanti nih seperti apa ke depannya. Ya, kalau kemarin tuh kan dia nunggu putusan cerainya selesai, baru dia agak tenang kan. Sekarang kan udah putusan cerai ini, kita tinggal tunggu aja nih apakah Ihsanul mau melangkah ke mana nih, lebih dalam, lebih. Tunggu sebentar ya. Oh, ada teman. Putusan cerai, tinggal kita melihat nih apakah Ihsanul Fahmi melanjutkan hubungannya dengan Inara Rusli, atau ya dia sudah mengakhiri hubungannya, atau dalam kata lain sudah menalakkan atau bercerai. Kita tunggu aja. Karena saya juga kalau ranah privasi, ranah begitu, saya nanya, memang dia udah nggak berhubungan lama, jadi saya pikir itu yang terjadi. Tapi saya lihat coba nanti setelah ini putusan cerai, kita lihat nih seperti apa. Kita tunggu nih bagaimana, apakah
ini menjadi satu bergening ataupun apa Insanul Fahmi semakin yakin untuk bisa bareng sama Inara atau seperti apa gitu. Kita tunggu aja yang terbaik ya rekan-rekan media. Ya, saat ini memang kondisi kan baru tadi ya. Terus dia juga mungkin nanti dia akan lebih baik, udah kondisinya juga pasti akan ngomong ke media gitu. Setelah nanti memang sudah, ini kan baru pertama hari ini kan diumumkannya proses perceraian. Semoga tambah kuat, lancar, dan kita doakan aja lebih baik nanti ke depannya gitu.